Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihdada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Taib, ikhwani fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, teman-teman, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi rutinitas kita ataupun pembelajaran kita bersama kitab Ar-Rabi'il Nasi'in jilid yang pertama. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki Al-Wahidatu Tsaniyah, ya bab yang kedua dari pelajaran yang kelima. Ya, dari pelajaran yang kelima. Kemarin juga kita sudah sedikit membahas beberapa mufradat yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu at-tadribus tsalis. Ya, at-tadribus tsalis, latihan yang ketiga. Dari pelajaran yang kelima, ya, dari ad-darsul khamis, dari pelajaran yang kelima. Ya, pelajaran yang kelima. Sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga. Al-aswatu wal huruf. Al-aswatu wal huruf. Baik. Yang pertama adalah qaimatul alif ataupun kelompok alif, yang kedua kelompok ba, yang ketiga adalah kelompok jim. Setiap kelompok di situ ada apa? 3 gambar. Nah, sekarang Anda akan bacakan Isma'u jayyidan. Afwan Ustaz. Ini yang tadinya belum Ustaz. At-tadribus tsani sudah ya kalau nggak salah. Sudah, Ustaz. Sudah, tadribus Sudah tsani ya. sudah. Nah, sudah. Nah, baik. Langsung ke tadribus tsalis yang ketiga. Isma'u jayyidan, dengarkan baik-baik. Kharitatun. 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 Nah, khurtumun. 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 Khiyaratun. 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 Baik. Kelompok ba. Limunun. 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 Atau langsung kita sukunkan limun. Limun. Lu'atun. Lu'abatun. Lu'abatun. Lisanun. 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 Kelompok jim. Asadun. 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 Udhunun. 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 Ibratun. 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 Nah, baik, ulang dari atas. Kharitatun. Peta. Peta kharitatun. Khurtumun. Selang. Selang khurtumun. Khiyaratun. Timun. Timun khiyaratun. Limun. Lemon. Lemon limun. Lu'abatun. Boneka. Boneka lu'abatun. Lisanun. Lisan ataupun lidah. Lidah lisanun. Asadun. Singa. Singa asadun. Udhunun.
telinga, telinga, udhunun. Ibratun, jarum, jarum, ibratun. Baik, silakan. Herman, coba diulangi. Nah, Ustaz Ana. Nah, silakan Yang dari pertama, kelompoknya Ustaz, ya. Alif ya. Nah, yang pertama ya, kelompok Alif ya. Ini. Khoritotun. Ustaz? Kemudian, nah, lanjut. Khurutumun. Khoritotun. Khoritotun. Khurtumun. Khurtumun. Hiyarotun. Tayyib, mumtaz. Sekarang yang Ba, coba dibaca. Khurtumun. Hiyarotun. Yang Ba ya. Yang Ba. Khurtumun. Khoritotun. Afan yang Khoritotun. Afan Syekh Umar bisa dimatikan mic-nya. Afan Syekh Umar bisa dimatikan mic-nya. Nah, taib. Silakan Syekh Herman yang Ba dibaca. Limun. Limun. Lubatun. Lah, Lubatun. banyak panjang ya. Lisanun. Afwan, banyak nggak panjang. Lu'batun. Oh, lubatun. Lubatun. Lisanun. Yang jim. Lisanun. Yang jim. Kelompok yang jim. Asadun. Asadun. Usunun. Usunun. Ibrotun. Ibrotun. Coba diulang. Ibrotun. Ro-nya nggak panjang. Yang mana, Ustaz? Yang ketiga. Ibrotun. Ro-nya nggak panjang. Ibrotun. Ibrotun. Nah, diulang. Ibrotun. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ibrotun. hayakallah ya. Syekh, barakallahu fikum. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa yakum wa yakum. Baik, Syarizal. Silakan Syarizal. Baik, Ustaz. Wal. Kharitatun. Khurtumun. Hiyaratun. Laimun. Lu'batun. Lisanun. Asadun. Udhunun. Ibratun. Mumtaz, mumtaz. Masya Allah Syarizal. Mumtaz ya Syarizal. Barakallahu fiik. Nah, Aswan. Nah, Ustaz. Silakan Ya. dibaca. Yang bagian mana, Ustaz? Semuanya, semuanya. Dari alif dulu. Kharitatun. Khurtumun. Khiyaratun. Limunun. Lu'batun. Lisanun. Asadun. Uzunun. Ibaratun. Tayyib, mumtaz. Nah, barakallahu fiikum. Jadi untuk limun ini ya, bisa antum baca laimun, bisa antum juga baca limun. Ya. Limun atau laimun. Ya, insya Allah dua-duanya benar. Nah, baik. Ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Kita langsung masuk ke latihan 3 ya. Mayyiz bisuwar. Mayyiz bisuwar. Baik. Nanti Anda ucapkan bahasa Arabnya, nanti tinggal antum pilih ya alif gambar yang keberapa gitu ya.
Nah, ucapkan bahasa Arabnya, antum tinggal nentukan. Nanti gambar apa yang ucapkan itu sesuai dengan gambar yang mana. Apakah gambar 1 di kelompok alif, apakah gambar 2 di kelompok ba, ataukah gambar 1 di kelompok jim. Baik. Acep. Naam, Ustaz. Nah, lu'batun. Lu'batun. Boneka. Nah, boneka. Mumtaz. Berarti gambar yang kedua ya. Nah, dari kelompok ba. Baik, mumtaz. Baik. Tri, Aditama. Nah, Ustaz. Nah, kharitatun. Kharitatun. Peta. Peta. Nah, sahih. Peta. Gambarnya yang mana? Yang alif. Yang alif. Nah, nomor 1 yang alif. Sahih. Sahih, Hasan. Kemudian Teku. Naam, Ustaz. Nah, khiyaratun. Khiyaratun. Yang jim nomor 1, Ustaz. Nah, jim nomor 1 ya. Mumtaz. Khiyaratun. Timun. Baik. Ridho. Namun Ustaz, Nah, asadun. 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 Silakan. Yang jim nomor 2 Ustaz. Nah, jim nomor 2. Ayo sahih. Jim nomor 2. Mumtaz. Hapus dulu. Baik. Abu Abdillah. Naam, Ustaz. Nah. Uzunun. 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 Yang mana gambarnya? Uzunun. Uzunun. Nomor 1 yang B. Bas. Mumtaz. Nah, nomor 1 yang B. Sahih. Nomor 1 yang B. Uzunun. Nah, uzunun. Telinga. Baik. Hasan. Masya Allah. Dino. Naam, Ustaz. Nah. Kharitatun. Kharitatun. Yang alif nomor 1, Ustaz. Nah, baik. Lu'abatun. Lu'abatun. Yang ba nomor 2, Ustaz. Baik. Lisanun. Lisanun. Yang alif nomor 2, Ustaz. Mumtaz. Asadun. Asadun. Yang jim nomor 2, Ustaz. Ayo, sahih. Mumtaz. Nah, barakallahu fiikum. Fiikum Mumtaz. barakallahu. Barakallahu. Baik. Nah. Sekarang kita tentukan bahasa Arabnya di sini. Ada telinga, ada boneka, ada jarum, ada lemon, ada unta, sama ada peta. Coba kita pilih ya. Syekh Taufik. Nah, Ustaz. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Ini ada gambar telinga sama ada gambar boneka. Coba bahasa Arabnya telinga. Uzunun. Baik. Bahasa Arabnya boneka. Lu'batun. Mumtaz. Ayo. Uzunun, lu'batun. Uzunun, telinga, lu'batun, boneka. Hasan. Masya Allah. Hasan Syarizal. Baik. Budi Arif. Namtad. Baik. Nomor 2, silakan. Jarum sama lemon. Ibrotun. Limun. Mumtaz.
Ibratun limun. Ibratun limun. Nah, ibratun limun buah lemon. Nah, mumtaz, ahsan. Yang ketiga, Abdussalam. Naam, Ustaz. Jamalun. Jamalun kharitatun. Sahih. Jamalun kharitatun. Jamalun kharitatun. Nah, jamalun peta. Afwan, jamalun unta, kharitatun peta. Santum ya syabab. Nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk bab yang baru, al-wahdatus tsalisah. Al-wahdatus tsalisah bab yang ketiga, ad-darsus sabi, pelajaran yang ketujuh. Nah, Izin bertanya Ustaz sedikit. tafadhol. Apa arti khurtum dan khiyar itu Ustaz? Ini. Khurtum, afwan ya. Anak tadi lupa. Khurtum itu artinya selang ya. Selang. Nah, khurtumun Kalau artinya khiyar adalah selang. Kalau khiyaratun artinya timun. timun. Oh. Nah, Ustaz. afwan. Hanya belalai hidung itu dinamakan khurtum karena dia menyerupai apa? Selang ya. Khurtum. Nah, al-wahdatus tsalisah bab yang ketiga, ad-darsus sabi, pelajaran yang ketujuh, judulnya adalah man ghaib. Man ghaib. Man ghaib. Ya. Ghaib artinya tidak hadir. Man artinya siapa? Man ghaib, siapakah yang tidak hadir? Ya, man ghaib, siapakah yang tidak hadir? Al-hiwa, percakapan. Di sini sudah Anda tulis ya, ada al-mudarris. Ini al-mudarris. Al-mudarris, kemudian ada ta'idnya tilmid ataupun murid. Al-mudarris, sabahul khair. Sabahul khair. Sabahul khair. Tilmid, sabahun nur. Sabahun nur. Sabahun nur. Al-mudarris. Man ghaib. Al-mudarris man ghaib. Man Man ghaib. ghaib. Siapa yang tidak datang? Man ghaib. At-talibul awal, ya, siswa yang pertama, Ghassan ghaib. Ghassan ghaib. At-talibul tsani, siswa yang kedua, Sabir ghaib. Sabir ghaib. Al-mudarris, aina Ghassan. Aina Ghassan. Aina Ghassan. At-talibul awal, huwa fil maktabah. Huwa fil maktabah. Huwa fil maktabah. Al-mudarris, aina Sabir. Aina Sabir. Aina Sabir. At-talibul tsani, huwa fil masjid. Huwa fil masjid. Huwa fil masjid. Tayyib. Nah, terjemahkan ya. Al-mudar sabahul khair, selamat pagi. Sabahun nur, ya, selamat pagi juga. Al-mudaris man ghaib, ya. Man ghaib, siapakah yang ghaib ataupun siapakah yang tidak hadir. Man ghaib. At-talibul awal, Ghassan ghaib. Santri yang pertama menjawab Ghassan ghaib. Ghassan tidak hadir. Santri bernama Ghassan tidak hadir. Ghassan.
At-talibul tsani, kemudian santri yang kedua menjawab sabirun ghaib. Ya, sabir ghaib. Karena tadi Ustaznya menanyakan man ghaib, siapa yang tidak hadir? Ya dijawab ghassan ghaib, sabirun ghaib. Ya, Ghassan tidak hadir, sabir juga tidak hadir. Maka mudaris menanyakan, aina ghassan? Aina ghassan? Kalau man tadi artinya siapa, kalau aina itu artinya di mana. Yang menanyakan tentang tempat. Aina ghassan? Manakah Ghassan? Ya. Atau libul awal Ghassan fil maktabah ataupun huwa fil maktabah. Dia sedang berada di dalam perpustakaan. Maktabatun artinya perpustakaan. Dia sedang di perpustakaan. Al-Mudaris menanyakan kembali, aina sabir? Dan di manakah sabir? Santri menjawab, huwa fil masjid. Dia ada di dalam masjid atau dia sedang berada di dalam masjid. Gitu ya. Nah, baik, coba kita praktekkan. Dijamir, silakan. Dijamir. Ustaz. Nah, baca dulu judulnya lah. Man ghaib. Man ghaib. Baik, hewarnya silakan dibaca. Al-mudarris sabahul khair. At-talib sabahun nur. Al-mudarris man ghaib. At-talibul awal. Ghassan ghaib. At-talibus tsani sabahul sabir ghaib. Al-mudarris aina Ghassan. At-talibul awal huwa fil maktabah. Al-mudarris aina sabir. At-talibus tsani huwa fil masjid. Coba terjemahkan. Dijamir, silakan. Man ghaib, siapa yang tidak hadir. Al-mudarris sabahul khair, selamat pagi. At-talib sabahun nur, selamat pagi. Al-mudarris man ghaib, siapa yang tidak hadir. At-talibul awal Ghassan ghaib, Ghassan tidak hadir. At-talibus tsani sabir ghaib, sabir tidak hadir. Al-mudarris aina Ghassan, di mana Ghassan? At-talibul awal huwa fil maktabah, dia di perpustakaan. Al-mudarris aina sabir, di mana sabir? At-talibus tsani huwa fil masjidi, Mumtaz. dia di masjid. Nah, dia di dalam masjid. Mumtaz. Saya dijamir. Dijamir. Barakallahu fiikum. Nah, Aswan, silakan. Nah, Ya, Ustaz. Aswan. Nah, silakan. Man ghaib. Al-mudarris sabahul khair. At-talib sabahun nur. Al-mudarris man ghaib. At-talibul awal Ghassan ghaib. At-talibus tsani sabirun ghaib. Al-mudarris aina Ghassan. At-talibul awal huwa fil maktabah. Al-mudarris aina sabirun. At-talibus tsani huwa fil masjid. Baik, terjemahkan. Ya. Man ghaib, siapa yang tidak hadir. Al-mudarris sabahul khair, selamat pagi. At-talib sabahun nur, selamat pagi. Al-mudarris man ghaib, siapa yang tidak hadir. At-talibul awal, pelajar pertama. Ghassan ghaib, Ghassan tidak hadir.
At-talibus tsani, pelajar kedua, sabirun ghaib, sabir tidak hadir. Al-mudarris aina ghassan, di mana ghassan? At-talibul awal, pelajar pertama, huwa fil maktabah, dia di perpustakaan. Al-mudarris aina sabir, di mana sabir? At-talibus tsani, pelajar kedua, huwa fil masjid, dia di masjid. Baik, Masya Allah, mumtaz, Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Baik, jadi ini ya percakapannya, Masya Allah. Huwa di sini adalah artinya dia untuk laki-laki. Kalau misalnya qadarullah yang tidak hadir adalah perempuan, maka menggunakan hiya. Misalnya, Aina Fatimah, Aina Fatimah, hiya fil maktabah, hiya fil maktabah. Aina Aisyah, Aina Aisyah, hiya fil masjid, hiya fil masjid. Jadi domir huwa adalah dia untuk laki-laki, hiya dia untuk perempuan, ya pihak ketiga untuk perempuan, hiya. Huwa pihak ketiga untuk laki-laki. Pihak ketiga itu maksudnya pihak yang dibicarakan. Nah, pihak yang dibicarakan. Nah, ada pihak pertama, pihak yang berbicara, pihak yang kedua, pihak yang diajak bicara, pihak yang ketiga, pihak yang dibicarakan. Nah, nanti antum belajar insya Allah ada domir mutakallim, domir mukhatab, sama domir ghaib. Sedangkan huwa di sini adalah domir ghaib, yang artinya dia. Ya kata ganti, yang artinya adalah dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Ada pertanyaan nggak untuk keyword ini, kawan? La, Ustaz. Nah, jelas insya Allah ya. Insya Allah. Nah, taib. Tadarrab, latihlah. Latihlah. Apa latihannya di sini? Ya sesuai dengan hiwar. Nanti ada pertanyaan, tinggal antum jawab. Ya, misalnya, anak contohkan, Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Muhammadun fil maktabah. Muhammadun fil maktabah. Di manakah Muhammad? Muhammad sedang berada di dalam perpustakaan, atau Muhammad ada di dalam perpustakaan. Nah, nanti yang kedua disesuaikan gambarnya, yang ketiga sampai yang kelima. Nah, coba ini nggak anak tulis bahasa Arabnya ya, coba kita perhatikan dulu. Hamzah silahkan. Hamzah. Ya, Ustaz. Nah, coba ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu, kita ulang. Ya, nggak apa-apa, supaya tersih, supaya lebih paham. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil maktabati. Mumtaz. Huwa fil maktabati. Nah, nomor 2. Hamzah. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil masjidi. Mumtaz, mumtaz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Terjemahkan nomor 1 sampai nomor 2. Di mana Muhammad? Dia di dalam perpustakaan. Di mana Muhammad? Dia di dalam masjid. Mumtaz, nah. Hamzah, barakallahu fiikum. Masya Allah. Nah, Ahmad Faqih. Ahmad Faqih. Baik, Ridho Ahmad. Nah, Ustaz. Nah, coba nomor 3. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Muhammad huwa fil bustan ya, Ustaz. Kita hadiqah aja. Nah, Kaifa, Ustaz? Hadiqah. Oh, hadiqah. Nah, Aina huwa. Muhammad huwa fil hadiqah. Mumtaz. Aina Muhammad huwa fil hadiqah. Nah, nomor 4.
Aina Muhammad. Aina Muhammad huwa fil madrasah. Mumtaz. Aina Muhammad huwa fil madrasah. Baik. Nomor 5, silakan. Lanjutkan. Aina Muhammad. Aina Muhammad. Baik. Muhammad fi Apa ini? ini Fil apa Ustaz? mal'abi. Fil amal ab. Nah, coba Aina diulang. Aina Muhammad. Aina Muhammad huwa fil mal'ab. Naam, huwa fil mal'ab. Nah, tempat bermain ya, mal'ab, tempat bermain. Jadi ini mal'ab. Tempat bermain. Nomor 4 tadi apa? Madrasah. Nomor 3 al-hadiqah ataupun al-bustan juga bisa. Nah. Baik. Nomor 2 al-masjid ataupun musola. Nomor 1 al-maktabah. Al-maktabah, perpustakaan. Bisa Anda kembangkan ya kalau sudah banyak mufrad. Aina Muhammad, Muhammad huwa fis suq. Ya, dia ada di dalam pasar. Aina Muhammad huwa fid dukan, ya. Dia ada di toko. Dan seterusnya. Aina Muhammad, huwa fil fasl. Dia ada di kelas. Huwa fil idarah, ada di kantor. Ya banyak, nanti bisa Anda kembangkan. Nah. Huwa fil mina. Nah, huwa fil mina. Nah. Baik. Ad-darsu tsamin, ini sudah selesai ya, ad-darsu as-sabi ini. Sekarang kita masuk ad-darsu tsamin. Masih bab yang ketiga. Silakan kalau ada pertanyaan. Afwan izin Ustaz. Nah. Di nomor 1 Ustaz, Muhammad fil maktabah. Maktabati, maktabata atau maktabatun itu Ustaz. Gimana tuh namanya Ustaz? Oh ini al-maktabatu. Al-masjidu. Al-hadiqatu. Al-madrasatu. Al-mal'abu. Tapi kalau sudah ada fi, ya ada fi, maka huwa fil maktabati. Huwa fil masjidi. Ya. Aina Muhammadun, Muhammadun fil maktabati. Aina Muhammadun, Muhammadun fil masjidi. Aina Muhammadun, Muhammadun fil hadiqati. Aina Muhammadun, Muhammadun fil madrasati. Wal akhir, aina Muhammadun, Muhammadun fil mal'abi. Ya. Mal'abi. Ustaz, maaf tanya Ustaz. Silakan. Oh, ya. Saya Nusi. Di situ kan al-maktabu. Kenapa kok enggak al-maktabun atau masjidun atau al-hadiqatun? Kenapa kok pakai domah kan untuk maten? Oh iya ya. Karena di mufradat sebelumnya kayak khiyaratun gitu ya. Iya. Naam, asadun khurtumun. Limun lu'batun. Ini semuanya tidak menggunakan alif lam. Gitu ya, tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam maka tidak boleh dibaca tanwin. Kalau ketemu alif lam tidak boleh dibaca tanwin karena dia ismul ma'rifah. Jadi misalnya nih. Misalnya tadi al-masjidu. Al-masjidu. Nah, sekarang alif lamnya dibuang, nanti dibacanya masjidun. Masjidun. Nah, al-maktabu, al-maktabatu, alif lamnya dibuang, maktabatun. Maktabatun. Nah, al-hadiqatu, hadiqatun.
hadiqatun. Al-madrasatu madrasatun. Al-mal'abu mal'abun. Jadi paham ya? Paham. Nah, barakallahu. Nah, namanya apa tadi? Makrifat apa? Ma'rifah sama nakirah. Ma'rifah itu kata ataupun isim yang bertemu dengan alif lam. Nakirah kata ataupun isim yang tidak bertemu dengan alif lam. Nah, dibaca dengan apa? Dengan tanwin. Kalau kita katakan al-faslun, benar apa salah? Al-faslun? Salah. Salah ya. Yang benar al-faslu. Faslu. Nah, Faslu. tapi kalau kita buang alif lamnya, berubah menjadi nakirah, faslun. Faslun. Nah, Ustaz. Nah, Izin bertanya Ustaz, nah silakan. terkait dengan yang sebelumnya Ustaz, itu kan Sobahul Khair dan Sobahul Nur itu bentuk tahiyah ya Ustaz. Kemudian apa itu kok bisa diartikan sama begitu Sobahul Khair dengan Sobahul Nur? Kalau diartikan letterlek artinya apa Ustaz? Kalau diartikan secara letterlock ya, sobahul khair itu kan sobah artinya pagi. Sobah pagi. Khair artinya kebaikan. Pagi kebaikan. Sobahul khair pagi yang penuh dengan kebaikan. Maksudnya selamat pagi ya. Itu kalau kita artikan secara letterlock ya. Sobahul khair. Sobahun nur. Sobahun nur. Sobah itu artinya apa tadi? Pagi. An-nur apa artinya an-nur? Cahaya. Cahaya. Pagi yang penuh dengan cahaya. An-nur wal khair. Pagi yang penuh dengan cahaya. Pagi yang penuh dengan kebaikan. Maknanya sama ya. Karena dalam bahasa Arab itu memang terkadang katanya berbeda tapi intinya sama, maknanya sama. Sobah khair, khair kebaikan, nur cahaya. Nur sama cahaya dengan kebaikan itu kan dua hal yang sama. Seperti mana kegelapan dengan keburukan. Al-zulumat wasayyiat. Keburukan dengan kegelapan. Kebaikan identik dengan cahaya. Sahih? Nah, itu kalau kita artikan secara letterlock ya. Bisa Tapi dijawab kalau dengan jawaban yang sama Ustadz ya? Sobahul khair juga begitu ya Ustadz? Boleh. Sabahul khair, sabahul khair. Walau alam ya, tapi Anda belum pernah dengar ya percakapan sabahul khair, sabahun nur. Belum pernah dengar. Tapi kalau kenapa diganti an-nur? Karena dalam bahasa Arab itu tanwi'ul kalam, tanwi apa itu tanwi? Tanwi itu semakin banyak kata persamaan itu semakin bagus. Kalau Anda mengatakan bahul khair, sabahul khair, al khair sama al khair sama. Maka terkesan biasa. Tapi kalau katakan sabahul khair, sabahun nur, nah khair sama nur ini dua kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Itu namanya tanwi'ul kalam. Jadi kalamnya berbeda, tapi maknanya sama. Itu dalam bahasa Arab sering terjadi seperti itu. Dan itu termasuk termasuk dalam pindahan bahasa Arab. Jadi kita memperbanyak persamaan, tapi maknanya sama. Puan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Silakan. Tadi sebelumnya ini sudah clear belum? Yang sobahun khair, sobahun nur. Sudah Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Tanwil kalim tulisannya seperti apa Ustadz? Tanwil kalim tulisannya gimana Ustadz? Tanwi'ul kalim. Tanwi'ul kalimah. Atau tanwi'ul kalam. Tanwi'ul kalimah atau tanwi'ul kalam. Maknanya apa Ustaz tadi? Maknanya apa? Tanwi itu artinya macam-macam. Ya, tanwi macam-macam. Kalimah kata. Nah. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Saya Ustaz. Kayak misalnya ya. Misalnya apa artinya akhlak?
Akhlak. Apa artinya akhlak? Perilaku, Ustaz. Dalam bahasa Arab, al-akhlak itu artinya Sifat. Bukan. Akhlakul karimah. Sifatnya mulia. Akhlaknya. baik. Misalnya contoh tanwi'ul kalam ya. Misalnya, dalam bahasa Arab itu dijelaskan. Nah, akhlak secara bahasa itu adalah maknanya at-tabi'atu was-sajiyah. At-tabi'ah was-sajiyah. Sekarang at-tabi'ah itu artinya apa tabi'ah? Tabiat ya. Kebiasaan. Kebiasaan, tabiat, karakter. As-sajiyah artinya juga karakter sama. Jadi at-tabi'ah was-sajiyah. Maknanya sama, cuma katanya berbeda ya. Satunya tabi'ah, satunya sajiyah. Nah, ini namanya tanwi'ul kalam. Karena kalau antum katakan, apa itu akhlak? Akhlak adalah tabi'ah. Sudah itu aja. Itu terkesan kurang gitu ya. Tapi kalau antum katakan al-akhlak artinya adalah at-tabi'atu was-sajiyah. Ya, sikap dan karakter. Maknanya sama semua. Maknanya sama semua. Nanti insya Allah antum dapatin tanwi'ul kalam dalam bahasa Arab itu sering antum dapatin. Maknanya sama tapi katanya berbeda. Nah, ini juga termasuk ya sobahul khair, sobahun nur. Apa nih, Ustaz? Ada pertanyaan lagi? Nah, Masih, Ustaz. Masih. Ini Ustaz, berarti setiap Silakan. kata yang ditambahkan huruf al itu akan berubah menjadi domah. Dan Sahih. setiap kata yang tambahan huruf jar, maka dia akan berubah menjadi kasroh. Sahih. Nah, Nah, apakah kata yang ditambahkan huruf al itu menjadi domah ketika dia di semua kata atau hanya kata tempat saja, Ustaz? Kalau misalkan kayak di sini kayak alhamdulillah, itu kan du itu bukan di ya, Ustaz ya? Oh betul, alhamdulillah. Apa semua kata atau memang hanya kata tertentu aja, Ustaz? yang apa? Yang tidak bisa dibaca tanwin gitu ya? Iya betul. Apakah al itu akan merubah belakangnya menjadi du semua di semua kata atau memang hanya tempat-tempat saja atau gimana, Ustaz? Dan juga yang fi tambahan kata jar itu apakah di semua kata, misalkan di fil masjidi gitu, apakah di kata tempat saja atau di semua kata, Ustaz? Sebenarnya kalau ini sudah masuk ke ranah nahwu ya. Oh gitu. Cuma kalau dijelaskan panjang. Cuma kalau memang intinya kalau alif lam itu ketika kata bertemu dengan alif lam itu tidak bisa dibaca tanwin. Mau itu dhammatain, mau itu kasrotain, mau itu fathatain. Ya. Misalnya fil masjidi. Kenapa dia tidak dibaca tanwin fi masjidin? Karena ada alif lam ya. Jadi tidak boleh dikatakan fil masjidin. Fil masjidin. Yang benar fil masjidi. Adapun apakah semua kata itu nanti ketika didahului dengan huruf fi itu akan kasroh? Ya tergantung katanya. Tapi secara umum anak katakan iya. Akan berubah menjadi kasroh. Secara umum ya. Walaupun detailnya nanti ini panjang sekali, itu belajar nahu. Al-muhim umum ya kasroh. Misalnya rumah, apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Aina Muhammadun huwa fil baiti. Huwa fil baiti. Nah. Aina Muhammadun, dia di kelas. Huwa fil fasli. Fil fas. Ya secara umum berubah menjadi kasroh. Dari dhamma berubah menjadi kasroh karena ada huruf fi di sini ya. Tapi ala kulihal itu tidak mutlak. Di sana masih ada penjelasan cara tafsir terperincinya. Nah. Saya Ustaz. Nah, Umar, silakan. Saya tanyakan Ustaz ini. Ini kan tadi ada namanya nakirah. Tadi kan disebut itu. Dengan masjid. Ustaz. Kemudian ada ma'rifah Ustaz. Dengan penambahan huruf alif lam. Sahih. Apakah semua kalimat itu ketika dia
dimulai dengan kata fi itu harus berubah menjadi Ustaz, ma'rifah atau gimana syaratnya supaya dia bisa menjadi ma'rifah gitu Ustaz. Bukan artinya contohnya Ustaz. Apakah kenapa tidak disebut saja fi masjid? Kenapa harus fil masjid? Atau mungkin ada kata lain yang eh, tidak harus menggunakan alif lam depannya Ustaz. Syukran. Afwan. Ini pertanyaan juga berkaitan dengan ilmu nahwu. Oh gitu Ustaz. Ini berkaitan dengan ilmu nahwu. Tapi Ana jelaskan karena Ana ngajar linasiin, Ana arahkan secara maknanya saja, cara maknanya. Jadi kalau alif lam, kata yang memiliki alif lam itu adalah kata yang pasti. Kata yang sudah diketahui. Misalnya kita sedang ada di madrasah. Kita sedang ada di sekolah. Setiap sekolah itu pasti memiliki perpustakaan. Memiliki masjid. Ya misalnya ya, mungkin walaupun nggak semuanya. Misalnya setiap sekolah itu memiliki perpustakaan dan masjid. Misalnya Ana sebagai guru menanyakan kepada antum, "Mana Muhammad?" Antum jawabnya gimana? Muhammadun huwa fil maktabah misalnya ya. Huwa fil maktabah. Nah, yang dimaksud dengan perpus di sini perpustakaan yang ada di dalam sekolah apa perpustakaan yang di luar sekolah? Dalam sekolah. Dalam sekolah sudah pasti karena kita berbicara tentang Muhammad itu sekarang di mana gitu. Dia sedang di perpus. Maksudnya adalah perpustakaan yang ada di dalam sekolah, sesuatu yang pasti gitu. Nah, kalau dia tidak memiliki alif lam maka dia maknanya umum. Perpustakaan bisa dalam sekolah, bisa di luar sekolah, maknanya umum. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin Ustaz. Satu pertanyaan Ustaz. Yang man goib itu harokat terakhirnya apa Ustaz? Goibun? Man goibun. Man goibun. Afwan Ustaz, sedikit masukan Ustaz. Untuk kami yang masih pemula ini ada baiknya setiap teks atau kalimat yang dibaca itu selalu diselesaikan harokat terakhirnya Ustaz. Jangan dimatikan, jadi kami bisa mencatat. Sebenarnya tuh harokat terakhir itu sebenarnya memberikan kemudahan ya. Karena kalau anak kasih harokat nanti antum Ustaz kok itu bisa dhammah, Ustaz kok itu bisa kasrah, Ustaz kok ini gitu loh. Jadi anak mencoba untuk tidak semuanya anak kasih harokat. Gitu. Sebenarnya tujuan anak itu karena nanti antum kan anak kasih harokat tiba-tiba ini dhammah, tiba-tiba ini kasrah, tiba-tiba ini fathah gitu. Tapi kalau antum mau nggak masalah. Anak kasih harokat semuanya ya. Jadi setiap akhirnya dikasih harokat nggak masalah. Karena sekarang, kita bukan belajar nahwu. Sekarang kita belajar takbir, bagaimana cara mengungkapkan. Ketika antum man ghaibun, antum diketawakan sama orang-orang. Man ghaibun. Aina tadhab? Adhabu ilal baiti. Itu pelajaran nahwu sebenarnya. Ya sebenarnya ya nggak masalah. Ya. Cuma terkadang ada sebagian kata itu kalau kita berikan harokat itu terkesan terlalu kaku gitu. Sabahul khair atau sabahul khairi. Dikasarkan sabahul khairi, sabahun nuri, gitu ya. Tapi nggak masalah. Untuk min babi ta'lim nggak masalah. Jadi antum tahu harokatnya ya, itu dhammah, itu kasrah nggak masalah. Nah, tapi kalau menanyakan kenapa sebabnya harokat kasrah ini nanti itu di pelajaran nahwu. Nah, tapi untuk min babi ta'bir nggak masalah ya. Antum katakan sabahul khair, sabahun nur. Berarti antum tahu harokatnya, sabahul khairi, sabahun nur. Nah, ini maksud dengan arbil ini percakapannya, ilmunya percakapannya terus dipraktekkan gitu. Takutnya ketika anak kasih harokat antum malah bingung sendiri. Karena antum anak kasih harokat sabahul khair. Nanti ketika antum ingin bicara, tadi apa ya? Sabahul khairu, khairi, apa gimana ya? Kan gitu. Yang penting anak ngasih harokatnya penting. Sobahu, ini penting sekali. Sobahul khair. Kalau antum katakan sobahil khair, ini baru salah. Ini baru salah ya. Tapi kalau antum kan sobahul khair itu benar. Itu benar. Nah, larinya ke harokat jadi Ustaz nih.
Kalau Ustaz, antum pengen harokat semua nanti antum bingung ikhwan. Antum gak usah fokus ke harokat akhir seperti ini ya. Nggak masalah sebagian kata anak kasihkan. Tapi kalau semuanya nanti antum bingung sendiri. Baik, Ustaz. Nah, Afwan, mungkin sebagian aja Ustaz. Misalkan kalau man goib itu goibnya itu cuma dikasih satu doang itu harokat gitu. Cuma pas Ustaz nyebutin nanti secara takbir aja. Misalkan man goib udah gitu doang. Jadi mungkin teman-teman paham gitu. iya, gitu aja. Nggak masalah ikhwan. Syukron Ustaz. Nah, Barakallah. Ada lagi Ustadz dengan Aswan? silakan. Ya, ya. Kalau untuk Ustadz, kalau kita mau menulis apa namanya kalimat-kalimat ini kan di sini man ghaib. Man itu mimnya ada fathah. Itu memang, tapi kalau ghainnya nggak ada harokatnya. Memang begitu kaidahnya Ustadz cara menulisnya atau? Ya. Nah, akhirnya kan kita kemana-mana ya. Ini ke kitabah. Tadi ke nahwu. Akhirnya kita kemana-mana ikhwan. Antum kalau Betul, belajar Arabiyyin nasiin fokus ke hiwar sama mufrodat Lewat. kata-kata. Itu. Baik. Jangan lari kemana-mana. Harokat. Jangan lari ke kitabah. Ini kenapa ini dimajukan, kenapa ini diakhirkan, itu kembali ke nahwu. Ya. Baik. Nah, Afwan. jadi biar ini ya, apa namanya, tadarruj, pelan-pelan. Nah, Ustaz. Nah, ada istilah para ulama mengatakan apa? Ta'amul kibar sumus saghir. Tentang makanan para ulama itu termasuk racun untuk para penuntut ilmu yang baru seperti kita, kan gitu. Nah, Ustaz. Nah, ta'amul kibar sumus saghir. Kita ingin paham segalanya padahal belum waktunya untuk kita memahami hal tersebut, akhirnya malah kita nanti malah futur. Kok susah banget ya, kok ribet banget ya gini. Gitu. Nanti malah jadi nggak semangat lagi. Banyak loh yang seperti itu, belajar bahasa Arab di awal tuh semangat, tapi lama-lama kok ribet ya, akhirnya futur gitu. Karena dia tidak mau melewati step by step, tangganya tuh nggak mau dilangkah gitu, maunya langsung ke tangga 10, tangga 11, mau langsung pinter gitu, nggak bisa. Nah, asatidzah aja yang masih udah LCMA, doktor itu ketika baca kitab pasti ada kosakata yang belum mereka pahami, harus buka kamus juga gitu. Saking kaya bahasa Arab ini, jadi kita nggak bisa langsung 100% tuh bisa mengetahui semua kosakata, bisa mengetahui semua kaidah tuh nggak. Perlu, harus murojaah terus. Nah, seperti itu ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ini insya Allah kita lanjut di pertemuan keempat ya. Iya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas, insya Allah terakhir kapan? Besok ya? Rabu. Hari apa? Rabu, Ustaz. Tanggal berapa? Tanggal 12, Ustaz. Tanggal 12. Senin tanggal 10, Arabiyyin nasiin. Arabiyyin nasiin ini tanggal 10, Ikhwan. Iya, tanggal 10. Tanggal 10, Ustaz. Ya. Nah, berarti hari Senin. Hari Senin. Nah, kalau misalkan antum ada waktu, ya mungkin berapa menit ya, atau ya 10 menit, 20 menit, atau meluangkan waktu sebentar untuk mengerjakan tugas. Boleh lihat buku, boleh. Karena masih latihan ya. Yang penting jangan buka ChatGPT ya. ataupun Gemini ataupun yang lain. Ustaz, baru masuk lagi nih dari ke toilet. Apa latihannya, Ustaz? Latihannya sudah dibagikan ya. Dia latihan pilihan ganda. Di grup ada. Di grup ada. Oh, baru-baru ya, Ustaz, dibagikan? Baru gimana ya, Pak? Sudah share sebenarnya dari kemarin ya, sama admin sudah di-share belum? Sudah kita kerjakan. Nah, alhamdulillah. Nah, Ustaz, kerjakan. Pokoknya harus dikerjakan ya, karena itu sangat membantu nanti untuk tarokum nilai antum. Nanti jadi nilai itu semuanya diambil dari nilai latihan, nilai ITS, sama nilai UAS, sama nilai musyarakah.
Antum lisanul Arab sudah sampai mana pembahasan lisanul Arab? Ada Ustaz. Sudah Ada sampai? Khobar Ustaz. Mubtada khobar. Masya Allah. Mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Udah jauh kan, insya Allah. Enggak. Nggak masalah. Insya Allah antum bisa ngambil nahunya, di sini ngambil hiwarnya sama mufradatnya. Masya Allah. Ada Arabiyah baina yadai juga boleh juga nggak Arabiyah baina yadai? Ada Ustaz. Apanya? Ustaz? Belajar juga ya ABY ya? Oh, belajar. Ustaz. Nah, Dua kali. ABY malah sehari 2 kali. Itu Masya Allah juga kosakatanya Masya Allah lebih banyak dan lebih Masya Allah. Ya, bukunya lebih tebal juga. Nah, bukunya juga lebih tebal. Baik, kita cukupkan ya. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah nanti antum akan ada di jam ke-7. Naktafi liqa'ana al-yawm bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jami'an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.